Oke teman-teman, sebelumnya di sini saya ingin meminta maaf kepada teman-teman karena akhir-akhir ini jarang upload ya, karena sibuk ya teman-teman. Dan kemarin karena sakit juga, jadi nggak bisa untuk take video untuk update tentang tim-tim di Liga 2, Liga 3 untuk akhir-akhir ini ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya. Nah, sekarang di sini kita akan membahas suatu tim ya dari utara ya, dari utara tepatnya kalau di sini dari utara Jawa Tengah. Tim ini tim yang cukup intens ya teman-teman untuk melaksanakan ataupun mempersiapkan skuad dalam Liga 2 yang akan mereka jalani di musim 2023-2024 kali ini. Siapa dia? Yaitu dia adalah Persekat Tegal ya, tim dari Tegal. Oke. Jadi kenapa saya bilang Persekat Tegal ini menjadi tim yang cukup intens dalam mempersiapkan skuad ataupun tim. Karena kita bilang Persekat ini mereka cekatan ya, saya kira, untuk mendatangkan tim-tim, bukan tim ya, mendatangkan nama-nama pemain ya bisa dibilang itu pemain-pemain yang cukup berpengalaman ya, seperti contoh Raffi Murdianto ya, dan banyak lagi yang lainnya ya. Dan ada beberapa pemain juga yang masih menjadi skuad utama ya, yang kemarin masih menjadi ikut dalam tim utama Persekat, dan di tahun ini juga mereka masih berseragam Persekat ya, yang dipertahankan lah oleh manajemen Persekat untuk membela ya, masih dipercayai. Oke. Selain itu, Persekat ini menjadi bisa dibilang menjadi salah satu tim yang bagus dalam mempersiapkan sarana prasarana ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di tanggal 16 Juli tepatnya di mana itu ya? Coba saya cek ya teman-teman. Persekat ini telah melaksanakan peletakan batu pertama ya teman-teman. Coba tunggu dulu. Meletakkan batu pertama untuk pembangunan Persekat Sport Center ya. Oke, di sebelah selatan Dinas Perhubungan Duku Salam Slawi. Oke. Jadi buat teman-teman dari Persekat fans dan masyarakat Kota Tegal, untuk saya harap mengkawal ya pembangunan dari Persekat Sport Center ini yang akan difungsikan sebagai training ground dan lokasi untuk akademi ya bisa dibilang pemusatan akademi ya dari Tegal ya. Jadi bisa dibilang akan dijadikan sebuah akademi elit dari Kota Tegal gitu. Ya kita tahu tim-tim di Liga Indonesia ini banyak mengeluarkan dana untuk pemain ya. Namun untuk pelatih gitu kan, namun untuk pembangunan training ground mereka itu lupakan aja gitu ya. Mereka berlatih di stadion utama yang itu juga masih milik pemerintah daerah setempat ya. Jarang sekali tim liga ini menjadi pro ya, menjadi profesional untuk membuat lapangannya sendiri, untuk membangun stadionnya sendiri. Itu jarang sekali gitu, hanya ada beberapa gitu. Nah, saya kira ya walaupun Persekat ini nanti masih menggunakan stadion Trisanja, dan juga ini untuk Persekat Sport Center ini saya kurang tahu ini milik pemerintah ataupun milik Persekat itu sendiri, namun saya kira ya
berlatih di lapangan eh, latihan ataupun training ground itu, ya itu emang harus dilakukan gitu. Jadi pertandingan ataupun saat latihan itu lapangan harus dibedakan lah gitu ya. Jadi nanti buat latihan terus ya lapangan rusak lah gitu kan, ya terlalu sibuk nanti lapangan utama itu gitu sih. Jadi selamat buat warga Tegal dan terutama pecinta sepak bola Tegal, karena akan segera memiliki training ground dari kesebelasan Persekat ini ya. Dan saya sebagai warga Jateng juga antusias ya mendukung gerakan ini ya. Oke. Dan kemudian dari kedalaman skuad ya, kedalaman skuad dari Persekat Tegal ini yang masih dipertahankan dari musim lalu, yaitu ada nama Ade Owen, kemudian Moniaga Bagus Suwardi, kemudian ada Jericho Christian Toko, kemudian Liba Valentino akan berseragam Laskar Ki Gede Sebayu seperti musim lalu ya. Dan di depan ada Agung Supriyanto yang masih dipercaya. Oke. Ya, kita tahu Persekat Tegal ini di musim kemarin kalau nggak salah itu hanya bisa meraih 6 poin dari 7 laga yang mereka lakoni, yaitu 3 kali seri ya, 3 poin dan 1 kali kemenangan, ditambah 3 jadi 6, dan sisanya itu kalah gitu. Jadi hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dari 7 laga itu menurut saya itu ya buruk gitu, namun nggak terlalu buruk sih buat tim Persekat yang baru aja promosi dari Liga 3 dan sekarang di Liga 2. Ya cukup menyulitkan tim-tim besar lah gitu. Dan bisa dilihat dari transfer pemain ya, ini Persekat ini cukup ambisius ya bisa dibilang, karena mereka ingin berbenah diri lah ya dan asa untuk naik Liga 1 itu saya kira ada di benak dari para manajemen Persekat, dari petinggi Persekat gitu. Walaupun saya kira masih sulit ya untuk Persekat itu nanti naik kasta ke Liga 1 ya. Selain itu kan sarana prasarana juga belum cukup lah untuk Stadion Trisanja nanti kalau bisa masuk Liga 1 nanti jadi tim musafir juga nggak enak gitu. Nah, namun ya nanti kalau Liga 1, nanti kalau Persekat ini bisa naik ke Liga 1 dan masyarakat pecinta sepak bola Tegal ini berbondong-bondong datang ke stadion, saya kira akan segera dibenahi ya stadion itu ya. Atau mungkin bahkan Stadion Trisanja itu udah masuk ke standar ya. Saya kurang tahu nanti kalau di survei sama PSSI gitu. Namun saya kira jika masyarakat Tegal ataupun pecinta Persekat ini ingin dibuatkan Stadion Trisanja atau renovasi dengan yang lebih bagus gitu, ya datang aja ke stadion berbondong-bondong banyak, nanti juga para petinggi pasti akan memikirkan gitu. Jangan hanya protes, karena kalau kita protes dan posisi kita pendukung itu masih sedikit, dari Persekat masa itu masih sedikit ya mana mau pemerintah bangunkan itu ya apa untungnya gitu kan. Tapi kalau kita banyak gitu kan, stadion nggak muat gitu kan, ya pasti dipikirkan juga oleh para petinggi dari Persekat ini, dari pemerintahan juga pasti akan bekerja sama untuk itu gitu. Jadi saya kira itu. Nah, kita akan bacakan daftar pemain dari Persekat di tahun ini, karena kita kurang tahu nanti masih ada transfer atau enggak. Cuman untuk tercatat tanggal 12 Agustus ya di tahun 2023 kita akan bacakan daftar pemain. Oke. Kiper. Di posisi penjaga gawang ada Aliudin, Teddy Heri Setiawan, Raffi Murdianto, Aminuddin Nor ya. Jadi tercatat ada 1 2 3 4
4 penjaga gawang yang akan bersaing untuk memperebutkan tempat utama menjadi penjaga gawang dari Persekat. Ini cukup bagus karena persaingan akan menjadi cukup sengit dan para pemain mereka akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan tempat utama. Oke. Kemudian di belakang ada Ade Owen, ada Sumarna, ada Jericho, ada Jericho Kristiantoko ya maksud saya. Kemudian ada Liba Valentino, Juliana Pratama, kemudian Dion Mefahmi, kemudian ada Muhammad Hamzali. Dan di gelandang ada Muhammad Firman, Wirda Jaka Septian, Reza Alvin, Ahmad Prasetyo Wiguno, kemudian Muhammad Ridwan, dan ada Abdi Malik Akbar, Yoga Pratama, Farhan Rahman, Ibnu Ihsan, Faisal Pratama, dan Arif Kenceng Suyono. Oke. Nah, ini pemain yang cukup pengalaman saya kira, Arif Kenceng Suyono. Kita tahu di AFF itu setiap Arif Suyono masuk di tahun 2010 itu dia kan menjadi super sub ya, dia langsung masukin gol gitu. Boleh teman-teman cek di YouTube ya. Itu. Dan di penyerang ada Moniaga Suwardi, ada Rizky Fajar Saputra, ada Vivi Dwipan, nah ini pemain baru. Kemudian ada Agung Supriyanto, ada Wisnu Nugroho, dan Kahar Kalu yang kemarin Kahar Kalu ini menunjukkan aksinya dan mencetak gol ya ke gawang dari Maluku United. Nah, saya kira Kahar ini kalau saya lihat dari cuplikannya dia pemain yang cukup ambisius dan semangat dia pantang menyerah. Kita tahu dia itu dikepung beberapa pemain ya. Cuman ya mungkin dari back dari Maluku United juga nggak nyangka kalau Kahar ini bakal mampu melewati para pemain belakang ya, 3 pemain kalau nggak salah dan 4 kiper ya dikecoh oleh Kahar Kalu. Oke, itulah nama-nama pemain dari Persekat Tegal dan kita akan bahas sedikit dengan uji coba yang telah dilaksanakan yang tadi saya baru single sedikit tentang Kahar Kalu ini. Ya, Persekat Tegal telah melaksanakan uji coba ya sebanyak 3 kali kalau nggak salah, yaitu melawan Persipa Pati, kemudian ada PSCS Cilacap, dan terakhir Maluku United. Oke. Dan melawan Persipa ya, PSCS ya pertama. Melawan PSCS Cilacap sempat tertinggal dari Laskar Hiu Selatan. Persekat Tegal berhasil mengembalikan keadaan ya, bukan membalikan ya. Karena mereka hanya mampu mencetak 1 gol dan pertandingan berakhir dengan skor 1-1 untuk Persekat dan untuk PSCS bertanding di Stadion Trisanja Slawi. Oke. Dan di pertandingan melawan Persipa Pati, Persekat Tegal harus berpuas diri karena mereka kalah dengan skor tipis 1-2 Persipa Pati. Nah, ini Persipa Pati menjadi salah satu tim yang juga saya kira menggenjot para pemain ya, dengan transfer mereka terakhir kalau nggak salah mereka ambil pemain dari Jepang ya. Itu cukup bagus karena kita tahu pemain Jepang itu pemain yang tipikalnya yang ngotot kerja keras gitu kan. Nah, kita juga belum tahu juga nanti kalau di liga sih gitu. Cuman ya Persipa, Persijap, Jepara juga menjadi tim-tim yang bagus dalam persiapan untuk menuju Liga 2 di tahun ini ya. Setelah kalah dari Persipa Pati, Persekat ini nampaknya mereka melakukan evaluasi ya, dan akhirnya di uji coba selanjutnya melawan Maluku United, mereka berhasil memenangkan laga dengan skor 1-0 dengan aksi gol dari Kahar Kalu yang menurut saya boleh saya katakan keren lah. Kahar Kalu. Oke. Kita tahu Maluku United itu banyak ya, bukan banyak ya, ada beberapa pemain bintang ya, seperti mantan pemain dari PSIS Harinur ya. Mereka sekarang dia bermain di Maluku United. Kemudian ada
Udin Armain juga nampaknya membela Malut ya. Malut ini skuad yang cukup mewah, dan keberhasilan Persekat ini memenangkan laga saya kira perlu diapresiasi dan mengangkat moral dari para pemain setelah mereka belum pernah menang dalam uji coba, dan akhirnya Persekat ini bisa menang. Nah, ini cukup mengangkat moral dan kepercayaan diri para pemain, nanti bisa bermain lebih baik untuk di liga gitu. Nah, sekian dari tiga topik ya. Saya kira ada daftar pemain, kemudian ada sarana prasarana, dan uji coba yang telah dilakukan. Nah, boleh teman-teman Persekat ini dari skaters ataupun warga Tegal boleh komen di bawah apa masukan untuk Persekat ya, dan apa harapan kalian, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya.